Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Krisatna Patricia Kabangga dengan 5051-22105. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan seminar statistik S1 saya dengan judul Pemodelan Modified Jackknife Kibble Lukman Regression dengan koreksi autokorelasi Price-Winston dengan studi kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2021 hingga 2024 dan dosen pembimbing Bapak Dr. Randus Raupong, MSc. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Pertama, pendahuluan. Analisis regresi linear berganda sebagai salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel prediktor dengan satu variabel respon. Metode yang paling umum digunakan untuk menduga parameter regresi adalah Ordinary Least Square atau OLS. OLS ini didasarkan pada beberapa asumsi seperti normalitas, homoskedastisitas, non-autokorelasi, dan non-multikolonaritas. Ketika seluruh asumsi klasik ini terpenuhi, maka penduga yang dihasilkan akan bersifat linear, tak bias, dan memiliki variansi yang minimum. Sedangkan ketika terdapat asumsi yang tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan penduga parameter yang bias, gelat baku yang tidak akurat, serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pengujian hipotesis. Salah satu jenis data yang dapat digunakan untuk analisis empiris adalah data time series. Namun data time series ini rentan terhadap pelanggaran asumsi non-autokorelasi. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penduga parameter tidak lagi memiliki variansi yang minimum, serta dapat mengakibatkan penduga galat baku menjadi bias, sehingga pengujian hipotesis menjadi tidak valid dan kesimpulan yang diperoleh tidak dapat diandalkan. Untuk menangani autokorelasi, metode yang dapat digunakan adalah Generalized Least Square atau GLS. Namun GLS ini mensyaratkan bahwa matriks variansi kovalensi, di mana di dalamnya terdapat koefisien atau korelasi rho populasi, harus diketahui. Namun pada kondisi real, nilai koefisien atau korelasi populasi itu jarang diketahui, sehingga dapat dilakukan pendekatan visible generalized least square untuk menduga koefisien atau korelasi menggunakan data sampel. Untuk galat yang mengikuti pola autoregresif orde pertama atau AR1, metode FGLS yang dapat digunakan seperti Cochrane-Orchid dan Price-Winston. Price-Winston memiliki kelebihan daripada Cochrane-Orchid karena mampu mempertahankan observasi pertama melalui transformasi khusus, sehingga jumlah sampel tetap utuh dan menghasilkan penduga yang lebih efisien. Selain pelanggaran asumsi non-autokorelasi, analisis regresi linear berganda yang melibatkan lebih dari satu variabel prediktor juga rentan terhadap pelanggaran asumsi non-multikolonaritas. Multikolonaritas terjadi ketika terdapat korelasi yang tinggi antar variabel prediktor pada suatu model regresi. Multikolonaritas dapat mengakibatkan penduga koefisien regresi menjadi tidak akurat dan tidak stabil, serta dapat mengakibatkan galat baku yang sangat besar, sehingga menyebabkan nilai statistik uji T mengecil, dan variabel prediktor cenderung menjadi tidak signifikan. Akibatnya, interpretasi pengaruh murni setiap variabel prediktor menjadi bias, dan keputusan mengenai signifikansi prediktor menjadi tidak andal. Untuk menangani multikolonaritas, Kibria dan Lukman pada tahun 2020 memperkenalkan Kibria-Lukman regression sebagai penduga dalam kelas Ritz dan Liu regression dengan satu parameter bias. Kibria-Lukman regression ini menggunakan parameter bias K seperti halnya pada Ritz, namun dengan struktur penduga yang dimodifikasi agar lebih efektif dalam mengatasi multikolonaritas. Tujuan dari Kibria-Lukman ini adalah meminimumkan MSE dengan menyeimbangkan bias dan variansi. Selanjutnya, Kibria-Lukman ini dikembangkan menjadi jackknife Kibria-Lukman regression, di mana JKL ini menggunakan prosedur jackknife untuk mengurangi bias dari penduga Kibria-Lukman. Selanjutnya, jackknife Kibria-Lukman dikembangkan menjadi modified jackknife Kibria-Lukman regression,
di mana MJKL ini mengombinasikan keunggulan dari Kibria Lukman dan Jeknev Kibria Lukman untuk meminimumkan MSE dengan melalui reduksi bias secara efektif sambil tetap mempertahankan variansi yang rendah dalam penanganan multikolonialitas. Pengembangan metode regresi untuk menangani masalah autokorelasi dan multikolonialitas telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Park dan Michel tahun 1980, di mana menangani autokorelasi pada data simulasi Monte Carlo dengan menggunakan metode Press-Winston dan Cochrane-Orchid, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Press-Winston jauh lebih efisien dibandingkan Cochrane-Orchid, terutama ketika variabel prediktor memiliki tren. Selanjutnya, Parapa pada tahun 2025 menggunakan Rich Regression dan Press-Winston pada data nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang mengalami masalah autokorelasi dan juga multikolonialitas. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan kedua metode tersebut, maka masalah autokorelasi dan multikolonialitas berhasil ditangani. Selanjutnya, Zubair dan Nadine Nomon pada tahun 2021 menggunakan metode Kibria-Lukman dan Press-Winston pada data simulasi untuk menangani autokorelasi dan juga multikolonialitas. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metode tersebut memiliki MSE yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Lalu, Guo DKK pada tahun 2021 menggunakan Modified Jeknev Kibria-Lukman Regression untuk menangani multikolonialitas dengan hasil menunjukkan bahwa MJKL menghasilkan MSE terendah dibandingkan penduga berbias lainnya dalam mengatasi multikolonialitas. Sehingga ketika pada data terdapat masalah autokorelasi dan multikolonialitas, maka dapat digunakan koreksi autokorelasi Press-Winston dan Modified Jeknev Kibria-Lukman Regression. Adapun studi kasus dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar. Setiap negara selalu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik negaranya terhadap mata uang asing sebagai indikator kunci untuk memastikan bahwa perekonomian negara tersebut berada dalam keadaan yang baik. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia sekaligus tingkat kepercayaan pasar terhadap stabilitas negara. Berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan mingguan, rupiah terus mengalami depresiasi atau pelemahan hingga akhir tahun 2024, di mana pada Desember 2024, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp16.162 per US dollar. Terjadinya depresiasi rupiah atau pelemahan rupiah dapat berdampak pada berbagai hal, seperti dapat mempengaruhi dinamika investasi dan kondisi pasar saham di Indonesia, di mana ketika terjadi depresiasi, maka dapat dianggap sebagai tanda ketidakstabilan ekonomi Indonesia, sehingga investor asing dapat menarik dananya dari pasar saham untuk mencari aset yang lebih aman. Selain itu, depresiasi rupiah juga dapat meningkatkan biaya impor, sehingga dapat memicu kenaikan harga-harga umum secara domestik yang dapat berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan dapat menghambat konsumsi domestik. Padahal konsumsi domestik merupakan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, depresiasi rupiah dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan uraian telah dibahas sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada pemodelan Modified Jeknev Kibria-Lukman Regression dengan koreksi autokorelasi Press-Winston. Dengan studi kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2021 hingga 2024. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama menggunakan data bulanan nilai tukar rupiah terhadap US dollar periode Januari 2021 hingga Desember 2024 dengan 6 variabel prediktor. Selanjutnya, penentuan parameter bias dilakukan dengan menggunakan pendekatan rata-rata harmonik. Dan yang ketiga, pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan metrik nilai mean square error, nilai mean square error penduga, root mean square error, dan adjusted R-square. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah memperoleh model nilai tukar rupiah terhadap US dollar tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan metode MJKL dengan koreksi autokorelasi Press-Winston.
Selanjutnya yang kedua adalah memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap US dollar tahun 2021 hingga 2024. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah yang pertama, meningkatkan wawasan bagi penulis maupun pembaca terkait dengan penerapan metode MJKL regression dengan koreksi autokorelasi Price-Winston dalam pemodelan data ekonomi, khususnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, sehingga dapat digunakan sebagai referensi maupun dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah. Henderson teori dalam penelitian ini, yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, yang kedua OLS, yang ketiga asumsi klasik analisis regresi, yang keempat visible generalized least square, yang kelima pola autokorelasi, selanjutnya Price-Winston, yang selanjutnya pemusatan dan skalaan Kibria-Luqman regression, modified jackknife Kibria-Luqman regression, parameter bias, uji signifikansi parameter regresi, uji kelayakan model, dan nilai tukar rupiah. Metodologi penelitian, data yang digunakan bersumber dari situs resmi BPS, Bank Indonesia, satu data perdagangan Kementerian Perdagangan Indonesia, dan investing.com. Data yang digunakan merupakan periode bulanan Januari 2021 hingga Desember 2024. Adapun variabel penelitian ini adalah variabel prediktor inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga acuan, total ekspor, total impor, harga minyak mentah dunia, dan variabel respon yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun tahapan analisis ini adalah yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua pengujian asumsi klasik regresi linear berganda, selanjutnya identifikasi pola autokorelasi pada galat, transformasi logaritma natural pada variabel prediktor, koreksi autokorelasi menggunakan prosedur Price-Winston dengan tahapan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pemodelan modified jackknife-Kibria-Luqman regression menggunakan tahapan berikut ini. Dan tahapan yang ketujuh adalah pengujian signifikansi parameter, selanjutnya pemilihan model terbaik, dan yang terakhir adalah interpretasi model dan penarikan kesimpulan. Adapun daftar pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.